Pemirsa, kasus judi online kian marak di Indonesia. Pemerintah saat ini tengah gencar memberantas judi online. Terlebih laporan data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyebut bahwa total transaksi judi online di Indonesia mencapai sekitar 200 triliun rupiah. Terkait kasus judi online tersebut disinyalir ada 26 selebgram, artis, dan influencer yang terseret pada pusaran bisnis haram tersebut. Setelah sebelumnya Wulan Guritno diperiksa, kali ini artis sekaligus pedangdut Cupi Cupita menjalani pemeriksaan penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri terkait kasus dugaan promosi situs judi online. Cupi Cupita hadir bersama kuasa hukumnya Hengki Solihin. Cupi Cupita diperiksa selama 5,5 jam dari pukul 13.05 waktu Indonesia Barat hingga pukul 18.32 waktu Indonesia Barat dan dicecar kurang lebih 20 pertanyaan. Jadi mungkin begini ya, karena terlalu lama, Cupita juga drop ya. Banyak hal-hal yang dipertanyakan sudah kita jawab sesuai dengan fakta bukti, terutama mengenai dugaan adanya pelanggaran pasal tersebut ya, yang dijuntukan kepada pasal 27 ayat 2. Oh, banyak pertanyaannya, cukup banyak sekali. Kisaran hampir di atas 20. Ya seputar game online. Seputar game online, kenapa mau mengendosnya? Sebenarnya saya lagi sakit, tapi karena saya juga pengen klarifikasi, saya senang udah klarifikasi. Meski dirinya sedang tidak sehat, namun Cupi Cupita senang diberi kesempatan untuk mengklarifikasi video promosi situs judi online yang sempat dibuatnya pada 2020 lalu. Sebenarnya kayak saya lagi kurang sehat, tapi saya senang udah bisa klarifikasi, udah bisa datang ke sini, alhamdulillah. Saya selanjutnya percayakan ke lawyer saya aja, gitu. Takutnya karena saya juga dalam keadaan lagi drop, lagi nggak sehat. Saya nggak pernah main game. Yang ditawarinnya tuh kapan sih, Kak? Itu tahun 2020. Jangankan main game, cara membukanya aja Cupi itu nggak mengerti. Cara mempermainkannya juga nggak ngerti. Ya, hanya mengendos saja. Mengendos yang tadinya merupakan game online. Diperkirakan ini adalah seperti apa? Kurang lebih begitu. Kepada awak media, Cupi Cupita yang juga mengurai tidak tahu menahu bahwa saat itu yang dipromosikannya adalah situs judi online. Kala itu, Cupi Cupita mengira bahwa situs yang dipromosikannya adalah situs game online. Intinya, karena ketidaktahuan Cupita bahwa ini pada akhirnya menjadi judi online, yang dia tahu adalah game online. Itulah kurang lebih. Tapi ditransmisikan oleh pihak lain kepada judi online. Cupi Cupita mengaku mau mempromosikan situs judi online karena saat itu yang memberikan pekerjaan tersebut adalah orang yang dia percaya. Padahal menurut tim kuasa hukum Cupi Cupita, bayaran yang didapat kliennya dari mempromosikan situs judi online itu di bawah 10 juta rupiah. Ya, karena yang memberikan order ini adalah orang yang dipercaya yang selama ini memberikan order kerjaan lainnya yang sama seperti sinetron, seperti nyanyi, jadi dipercaya saja. Itu saja dulu mungkin, mohon maaf. Ini beliau ini agak drop, lama merayunya untuk ya meyakinkan diri. Karena bukan langsung kepada Cupi ya, ada beberapa pihak-pihak lagi. Ada 20 juta sangat kecil. Ya mungkin 10 ke bawah begitulah, kecil sekali. Tapi kita akan kooperatif kalau ada panggilan lagi. Itu banyak kehilangan pekerjaan nggak gara-gara ini? Oh iya, mempengaruhi sih, makanya saya mau klarifikasi. Di lain tempat, band Raja melalui sang vokalis Ian Kasela menjawab isu terkait klaim lagu Cinderella oleh rekannya Ipai. Kepada awak media, Ian menegaskan bahwa bandnya akan tetap menyanyikan lagu Cinderella sekalipun masih ada isu liar yang saat ini semakin berkembang. Jadi tidak usah khawatir, buat siapapun di luar sana, Raja pasti akan bawakan lagu Cinderella sampai kapanpun. Sampai kapanpun itu berarti sampai kalau memang
Kalau memang ini diproses oleh hukum ataupun sampai ke pengadilan dan ada putusan pengadilan, ya kita lihat aja nanti. Kalau pertanyaannya Cinderella akan dibawa, akan selalu dibawa. Sejauh kalau memang eventnya itu meminta Raja menyanyikan atau audiens minta, ya kita nyanyikan. Orang itu salah satu lagu Raja. Ian bersama personil Raja lainnya mengklaim bahwa lagu Cinderella telah dihibahkan oleh Ipai kepadanya. Bahkan Ian menyebut telah menerima surat pengalihan hak cipta yang ditandatangani oleh Ipai di atas materai. Karena kalau apa ya, Cinderella itu dia lagu Cinderella sendiri. Kalau teman-teman sempat melihat, itu sudah ada yang namanya SPPHC, Surat Pernyataan Perpindahan Hak Cipta. Surat pengalihan. Jadi itu kayak tanda kurung hibah lah ya. Surat Pernyataan Pengalihan Hak Cipta SPPHC. Cuman kan di sini yang bersangkutan tidak mau mengaku, yaitu hak dia. Tapi yang jelas kalau menurut Mas Anu juga dan kita teman-teman semua juga kita sempat sharing. Yang namanya surat pernyataan kalau sudah bermaterai itu berarti sah. Masalah nominal mungkin teman-teman atau netizen ataupun buzzernya dia menganggap kecil banget. Nilai adalah sebuah angka yang relatif. Tapi sebuah pernyataan yang sudah diberikan itu artinya itu sudah berpindah tangan sejak kita tanda tanganin bersama di atas materai loh. Banyak juga teman-teman yang berasumsi kalau misalkan mobil lu dipakai orang, masa nggak loh, ini bukan masalah mobil atau rumah yang disahkan oleh negara. Kalau kita antara kedua belah pihak, kita berdua serah terima, kita tanda tanganin di atas dokumen negara yaitu materai, artinya sah aja dong udah. Jadi ya artinya Raja tidak mungkin membawakan lagu yang ilegal ya. Lagu itu udah legal dan kita saat berkontrak dengan label juga sudah menjamin bahwa lagu itu adalah lagu legal, apalagi ada SPPHC-nya jelas. Dan kemudian lagu itu saat itu lagu mentah ya. Lagu mentah artinya siapapun belum ada yang tahu sama lagu itu. Ketika Raja membawakan, alhamdulillah lagu itu dikenal sama masyarakat. Dan di sini kami juga tidak mau menuntut bahwa kami yang berjasa sebagai performingnya. Kita nggak kesana. Kami tidak. Kami minimal ada SPPHC itu adalah buat perlindungan kami sendiri ketika dituduh lagu itu nggak ilegal. Diketahui kasus ini telah menyeret nama Raja ke ranah hukum. Ian Kasela menjadi sosok yang dilaporkan Ipai ke Polda Metro Jaya karena diduga mencuri atau mengklaim lagu Cinderella. Sementara itu, Raja juga melaporkan YouTube milik Anji yang sempat membahas kasus ini bersama Ipai. Lantas, bagaimana perkembangan terkait kasus hukum yang dihadapi Ian dan band Raja? Benarkah Ian CS masih harus bolak-balik ke Polda untuk menuntaskan kasus hukumnya? Di saat sudah diserahkan, gue pun juga tidak pernah berstatement lagu ini milik gue, enggak. Selalu gue bilang ini milik dari dia, tapi atas izin dia jadi berdua. Jadi tidak ada yang pengakuan ya kita malu lah, gue juga bisa bikin lagu, kok banyak juga lagu buat. Jadi kalau emang punya orang ya kita akuin punya orang, tapi kalau sudah dipindahkan ya kita sama-sama hargain itu aja. Jadi gue gini sih, manusia itu yang dipegang adalah statement, ucapan. Di saat ucapan itu tidak bisa dijadikan sebuah pegangan, maka ya masih pantas nggak kira-kira gitu aja sih. Ditambah lagi sudah ada tanda tangan tadi di atas materai. Tidak ada pun yang penciptanya sendiri mau mempublish, mau apain, kita nggak ada niat buat ngapa-ngapain ya. Kita malah yang mengikhlaskan walaupun kita yang punya SPPHC itu. Tapi lagi-lagi di sini ya, soal pengakuan itu hak. Dan Ian sendiri juga tidak pernah mengakui kok lagu itu ciptaannya. Kita hanya buat legalitas aja. Dalam SPPHC itu jelas kok pencipta adalah dia, tapi diserahkan sudah haknya. Ya, meski hingga hari ini lagu Cinderella masih berpolemik, namun dalam waktu dekat, Ian CS justru akan manggung dan membawakan lagu Cinderella tersebut. Tak tanggung-tanggung, ia bahkan menyeret pedangdut King Nasar untuk kolaborasi bersama di atas panggung. Bahwa Raja ketemu dengan King, Raja with King, ya Kingnya udah pasti yang paling heboh, yang suka naik ke atas, tidak mau bertahan di bawah. Jadi kita memang sudah mempersiapkan beberapa konsep. Gue juga pengen nanti, mudah-mudahan sih nanti gini, King Nasar sendiri mudah-mudahan mendengar. Kita pengen berharap
King Nasar nanti menjadi Cinderella-nya raja. Jadi kita mencoba untuk memberikan yang terbaik karena ini memang event spektakuler banget, keren. Kita berharap mudah-mudahan konsep ini memang dapat menunjang dari kolaborasi Raja dan Nazar nanti, King Nazar lah ya. Di acara Remember November ini momennya bagus, nanti kalau Nazar mau King Nazar mau ikut bawain ini, nggak usah takut, ini lagunya legal ya, tenang aja. Dan buktinya kita masih bawain. Masih sampai kemarin juga kita masih nyanyiin. Nggak ada sama sekali. Aman. Sampai sampai tadi juga kita ngobrol nggak ada sama sekali yang takut. Karena memang sudah mereka juga melihat saat gua buka bahwa ada SPPHC. Semua orang sadar lah SPPHC itu kan sah. Surat pernyataan karena sahnya itu karena apa? Tanda tangannya itu ada di atas matre. Kecuali gue cuma statement dan statement tidak ada menyatakan pembuktian. Dan Mas Ian tidak pernah mengakui itu lagunya dia. Buktinya dari awal itu ditulis kok ada nama dia di situ. Ya kecuali semenjak diserahkan itu sendiri, barulah itu berpindah tangan gitu. Dan warningnya dari pihak mereka itu tidak beralasan dan tidak kuat. Jadi kalau kami santai-santai aja.